Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan kita gagal fokus lagi. Atas nikmat ini mari sama-sama kita ucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Capean tadi Pak, baru balik dari AN. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, suri tauladan kita umat Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, awali kajian kita mari sama-sama kita buka dengan baca ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, ini kita akan coba mengkaji ilmu waris ya. Saya udah agak-agak lupa ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ala kadar ya. Saya belum terlalu mengulang pelajaran ya. Dan belum sempat baca juga. 2 hari ini sibuk ujian kuliah ya, jadi nggak sempat baca. Cuma saya cari-cari di mana warisan, di daftar isi nggak ada. Akhirnya saya bawa buku khusus tentang waris ya. Agak berat sebenarnya kajian warisan ini. Ya, tapi saya berusaha ya memenuhi memenuhi request Bapak kemarin ya. Karena ini perkara ini penting sekali. Penting dan sudah tidak umum orang mengamalkan. Ya. Betul nggak, Pak? Iya, Bu. Orang kalau punya harta warisan sekarang, gimana cara baginya? Kesepakatan, ya. Kesepakatan. Kadang-kadang wasiat, kadang-kadang gitu ya. Padahal dalam wasiat itu dia ada hukum ketika orang tua wasiat sebelum meninggal, maka nanti berlaku sepertiga. Yang bisa diwasiat itu sepertiga. Contoh, Bapak Ibu sebelum meninggal itu berwasiat, tulis surat. Harta
ruko yang di pasar itu untuk si fulan misalnya, itu ya, 1/3 dari harta dia. Dia punya rumah 1, ruko 1, ladang 1. Ya, artinya apa? Ruko itu 1/3 harta dia. Taruhlah harganya sama ya. Taruhlah rumah dengan ruko taruhlah sama. Sama ladang sama, taruh ya. Taruhlah sama. Nah, ini berlaku 1/3 yang dibolehkan. Nah, sementara sisa yang ini dibagi per waris nanti. Yang ini bersah. Tapi kalau misalnya itu lebih dari 1/3, rukonya 2, rumahnya 1, ladangnya 1. Berarti banyak tuh rukonya lebih mahal ya. Rumahnya 200 juta, rukonya 400 juta. Ladangnya kalau dijual 200 juta. Berarti lebih mahal apa? Ruko 400 juta. Dia wasiatin untuk si fulan. Maka itu tidak bisa berlaku kecuali 1/3-nya saja. Nah, itu kalau sudah wasiat. Coba sekarang nggak kayak gitu. Kalau udah wasiat langsung dikasihkan. Gitu ya. Nah, makanya ini agak gimana ya. Ilmu faro ini banyak yang meninggalkan. Kadang-kadang dibawa ke pengadilan. Ya, hukum ini nih apa? Gara-gara sengketa warisan bawa pengadilan. Bahkan ada kabar itu gara-gara yang punya megang sertifikat anaknya paling tua, ya, yang harusnya bagian rumah itu untuk ibunya sama adiknya, sertifikat dipegang abangnya, padahal udah dapat bagian tuh. Abangnya usir ibu sama adiknya. Nauzubillahi min dzalik. Ada kayak gitu kejadian. Itu warisannya agak ini juga sih berat ngamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal pembagian warisan ini berfirman ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 11 itu ya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bapak-bapak kamu, anak-anak kamu. La tadruna, kamu nggak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a, yang mana yang lebih dekat manfaatnya untuk kamu. Faridatan minallah, Allah telah membagi bagian ya, semuanya itu. Innallaha kana aliman hakima. Ini ujung ayat. Kalau di awal ayatnya, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan pada kalian ya, lidzakari mislu hazzil unsain, ya, di dalam anak-anak kalian laki-laki semisal bagi 2 bagian dari satu laki-laki, semisal 2 bagian perempuan. Ya, 2 perempuan sama banding 1 laki-laki, kayak gitu ya. Gimana? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagian laki-laki 2 dari perempuan. Nah, gitu. Kalau 2 yang perempuan, lebih besar perempuan nanti. Bagian laki-laki 2 dari perempuan. Ya. Berarti kalau ada harta 900 juta, berarti 600 laki-laki, 300 perempuan, gitu ya. Nah, itu. Fa in kunna nisaun fawqas natain, nah kalau perempuannya ini lebih dari 2 orang, falahunna sulusa matarok. Maka bagi mereka itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan, kalau misalnya
perempuannya satu orang, artinya meninggalkan anak perempuan satu, maka falahan nisfu, bagi dia tadi setengah harta. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, bagi kedua orang tuanya mendapatkan 1/6 mimma tarok, dari harta peninggalan, ingka nalahu walad, kalau mayit tadi punya anak. Kalau mayit punya anak. Fa'il lam yakun lahu walad, kalau enggak punya anak, wa warithahu abawahu, mewariskannya kedua orang tuanya, fali ummihi sulus, maka untuk ibunya 1/3. Fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, kalau dia punya saudara, ya, yang mayit tadi, maka untuk ibunya 1/6. Mim ba'di wasiyatin yusibiha audain, setelah dibagikan wasiat-wasiat. Tapi wasiat tadi ingat, berlakunya cuman 1/3. Setelah juga yusibiha audain, setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Jadi sisa harta itu, uang jenazah apa itu, untuk PMK-nya itu, dah, kali kuburnya dan segala macam, itu dari harta itu. Hutang-hutangnya juga dari harta yang meninggal. Bayarkan apa lagi? Wasiat-wasiatnya ditunaikan, sisalah berapa harta itu yang baru dibagikan. Ya. Ini dasarnya di surah An-Nisa. Nah, saya nggak buat terjemahan ini. Ya Allah. Kemudian, kenapa? Ya. Ini baru pembukaan ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan baru ayatnya. Belum kita hitung-hitungannya belum ini. Makan waktu ini banyak sebenarnya. Dan minggu depan bisa kita lengkapi ya Bapak Ibu ya. Sekarang gambaran secara umum saja. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ini mohon maaf kalau ada kekurangan dari terjemahannya ya. Bagi kalian nisfu ma tarok. Berarti kalau kalian yang dimaksudnya azwajukum, pasangan-pasangan kalian, laki-laki punya istri. Ya. Istrinya meninggal. Maka bagi laki-laki tadi dapat setengah harta. Dapat setengah. Jadi bukan mutlak harus milik dia semua, enggak kayak gitu. Dia punya anak nanti kan, anaknya dapat juga bagian. Itu ketetapan dari Allah. Faridatan min Allah, ketetapan dari Allah. Nah, kalau ini istri. Istri punya harta juga, suami punya harta. Sama-sama punya harta misalnya kan, maka harta yang ditinggalkan istri tadi dapat setengah bagian suaminya kalau istrinya meninggal tersebut, yang bersangkutan tadi ya. Jazakallahu khair. Illam yakul lahunna walad, kalau tidak punya anak. Ya, kemudian fa in kana lahunna walad, kalau misalnya punya anak, yang istri-istri sama istrinya tadi itu, falakumur rubu'u mimma tarakna, maka bagi kalian yang tadi yang suami-suaminya itu, ya, yang istrinya meninggal, maka dapat 1/4. Ya. Mim ba'di wasiyati yusina biha audain, setelah ditunaikan wasiat-wasiatnya atau hutang-hutangnya. Kemudian, ini kalau suami ya, yang meninggalnya istrinya. Nah, ini sekarang kalau kebalikan, yang meninggal suaminya, istrinya gimana? Walahun rubu'u mimma taraktum. Ya. Ini kejadian langsung waktu saya tahun 2012 itu, suami Ayu saya meninggal di Medan.
Jadi buka ini kajian waris ini langsung prakteknya. Saya disuruh ke Medan, saya diberikan tiket langsung bagi waris-warisnya. Karena dia dapat semacam harta apa itu kayak asuransi begitu kan. Nah, jadi langsung saya bagikan. Dengan hitungan seperti ini. Berapa dapatnya? Istri tadi walahun rubu'u dapat seperempat. Mimma taroktum apa yang ditinggalkan harta oleh suaminya tadi illam yakul lakum walad kalau tidak punya anak dapat seperempat. Kemudian fa in kana lakum waladun ada anak bersama istri tadi ya falahunna sumunu maka bagiannya istri tersebut adalah 1/8 ya 1/8 mimma taroktum apa yang ditinggalkan oleh kalian kalau istri-istrinya tadi kalau suaminya meninggal. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain setelah ditunaikan wasiatnya atau hutangnya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts min ba'di wasiyati yusa biha audain ghairu mudhar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Ya, itu selanjutnya namanya warisan kalalah, nanti ada penjelasan khusus ya. Saya akan membahas dulu singkat ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Ini berhubung saya mengulang pelajarannya mendadak ya, jadi nggak terlalu ingat saya. Saya punya bukunya, catatannya masih rapi, tapi saya lupa kapan nyatatnya gitu. Saya sendiri lupa. Sebenarnya sangat rapi ini. Ya, kita kaji bersama ya Pak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk beri kepahaman kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lihat ini bisa dilihat juga di channel YouTube-nya Abu Qori namanya. Ya, Abu Qori, ya. Ini ada beliau lulusan dari Mesir. Nah, beliau dapat apa namanya? Syajaratul waris ya. Diagram lah kayak gitu ya. Gini. Itu lebih mudah memahaminya. Diagramnya lebih mudah memahaminya ya. Seperti ini. Kalau yang catatan saya ini agak beda. Ini penjelasannya ini pun apa namanya? Agak lama gitu. Seperti ini nanti jelasannya ya. Ini agak lama penjelasannya. Nah, kita coba memahamin seperti ini. Ya. Kita lihat dulu. Ada yang meninggal. Kalau bahasa Arabnya mayit, laki-laki. Mayyitun. Kalau perempuan? Mayyitatun. Ini ya. Mayyitatun. Nah, kalau kita sholat jenazah itu kan usolli ala hadzal mayyit. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitah. Ya, hadhil mayyitati. Mayyitah boleh. Jadi taknya dimatiin jadi ha ya. Hadzal mayyit boleh atau hadzal mayyiti. Ala hadzal mayyiti. Kalau dikasih baris kan? Usolli ala ha dzal mayyiti. Ini kan? Hadzal mayyiti. Atau kalau kita matikan jadinya hadzal mayyit. Gitu ya. Jam berapa? Ibu-ibu kelihatan? Kelihatan ya. Nah, yang mendapat bagian tadi, ya, yang sudah kita sebutkan di ayat Al-Quran tadi adalah anak yang pertama ya, lidzakari mislu hazil unsayain. Anak.
Ibnun. Apa? Ibnun. Ibnun itu anak laki-laki. Bintun anak perempuan. Bintun. Ya. Anak perempuan. Tadi disebutkan anak perempuan itu dapatnya setengah kalau tidak ada laki-laki ya. 2/3 kalau banyak ya. Ini anak laki-laki adalah asobah. Asobah itu adalah orang yang mendapatkan bagian keseluruhan setelah dibagikan gitu. Asobah dia. Ya. Kalau dia tadi cuman ada anak, yang lainnya nggak ada nih. Berarti warisannya cuman bapak nggak ada, ibu nggak ada, ya kan? Kakek nggak ada, ya. Suami nggak ada. Misalnya yang perempuan, misalnya suami kan ada bagian atau istri, nah nggak ada suami istri ini. Misalnya yang meninggal suami, istri nggak ada. Apa namanya? Yang meninggal suami, istrinya saja, berarti nggak ada bagian suami. Ya. Berarti nanti bagiannya laki-laki 2/1. 2 yang laki-laki, 1 yang perempuan, kayak gitu ya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi lebih banyak bagiannya anak laki-laki. Nah, kemudian ada lagi nih. Kalau ini nih, asobah bil ghair namanya ya. Kalau misalnya ada dua-duanya nih namanya asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Itu tadi pembagiannya berbeda. Nggak pakai kayak gini rumusnya, tapi pakai lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi ada 3 di sini nih. Ada 3 macam nih. Pertamanya lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Kalau dua-duanya ada, asobah bil ghair yang ini. Jadi 2 laki-laki, 1 perempuan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau nggak ada anak laki-laki, maka misal cuman ada 1 anak perempuan, ya, maka bagiannya adalah setengah. Kalau misalnya lebih dari nggak ada anak laki-laki, ya, maka nanti ini nggak ada anak laki-laki misalnya, ya, ininya lebih, anak perempuannya ada 3 misalnya, maka mereka bertiga itu dapat 2/3, bagi aja rata 2/3 gitu, ya. Nggak ada nih, anak laki-lakinya nggak ada, anak perempuannya ternyata ada 3 orang, 3 orang, 3 orang ini 2/3, bagi rata, begitu. Bisa dipahami, Pak Ibu? Asobah, asobahnya nanti ada ke bapak. Ini kan asobahnya ada 14. Kalau nggak ada anak, ke asobah 2, yaitu cucu laki-laki. Kalau nggak ada cucu laki-laki, asobah ketiga, bapak. Kalau nggak ada asobah ketiga bapak, nanti ngambil asobah keempat, kakek. Nggak ada lagi, pokoknya terus cari sampai asobah ke-14. Gitu ya. Asobah keduanya siapa? Ibnu, ibnin. Ibnu, ibnin. Cucu. Bahasa kitanya apa? Cucu. Nah, jadi ini anak laki-laki, ini cucu laki-laki. Ada lagi nih di sini nih. Ternyata ada cucu perempuan juga. Ada cucu perempuan. Bintu ibnin. Bintu ibnin.
Nah, ini cucu perempuan. Nanti cucu perempuan ini dia juga termasuk nih asobah bil ghair namanya. Asobah bil ghair. Sama kayak ini. Anak laki-laki nggak ada, anak perempuan nggak ada, yang adanya cucu laki-laki sama cucu perempuan, ya. Maka bagiannya yang ini 2:1, ya. Bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kalau ada dua-duanya, ya. Kalau nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, adanya cuma dia sendiri ini, maka bagiannya setengah. Kalau cucu perempuannya banyak dari yang ini tadi, maka dia dapat 2/3. Sama kayak yang ini, kedudukan yang di atasnya. Karena menggantikan posisi yang di atasnya. Bisa dipahami, Pak? Ibu, bisa dipahami, Bu? Sampai di sini rumit nggak pelajaran ini? Rumit ya. Ini belum realitanya ini. Kalau realitanya nanti nyari siapa lagi ada ahli warisnya, itu dicari betul. Ini baru sepotong ke bawah nih, belum sepotong ke atas nih. Bisa jadi. Ini ya, ini udah meninggal, yang ada cuman cucu. Jadi ini digantikanlah ini. Yang mayit tadi berarti kakeknya ini. Ya. Nah, maksudnya ke situ kan? Nah, ini dapat bagian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Gambaran secara umum dulu ya. Kemudian kita lari kemana? Ini yang bagian yang ada tertera tadi. Kita bahas yang tertera dulu ya, Pak. Ada yang berapa lagi tadi? Yang zauj, ya, suami, pasangan. Zauj, zaudun. Yang ini zaudatun. Zaujatun. Ini agak-agak ngeri-ngeri sedap saya ngaji ini nih. Semoga bisa paham ya Pak Ibu ya. Agak berat soalnya kajian ini. Apalagi pas bahas ngitung-ngitungnya nanti Pak, tambah rumit. Ya. Nah, tadi disebutkan di Al-Qur'an dia akan mendapatkan setengah. Walakum nisfuma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau nggak punya anak, ini suami, ini istri ya. Berarti kalau suami, istrinya yang meninggal kan gitu. Kalau yang ini, istri mewarisi berarti suaminya yang meninggal. Kalau nggak ada anak, suami istri ini nggak ada anak, ya. Maka harta peninggalannya, semisal istrinya yang meninggal, maka nggak ada anak nih dapat setengah. Itu ketetapan dari Allah. Setengah harta peninggalan setelah dibagi wasiat sama hutang-hutangnya. Ketetapan dari Allah seperti itu. Kalau ada anak, maka sang suami tadi dapat 1/4. Itu ketetapan dari Allah seperti itu. Nah, kemudian yang perempuan nih, misalnya nih, yang meninggalnya suami. Kalau nggak ada anak, yang perempuan dapatnya 1/4. Kalau ada anak, maka dapatnya 1/8. Itulah kejadian waktu ayuk saya di Medan itu kan. Jadi dia ngomong, kecil yang ini saya bagiannya katanya gitu. Karena bagiannya dapat 1/8. Ya memang ketetapan dari Allah seperti itu. Anaknya yang lebih besar. Satu-satunya perempuan dapatnya berapa? Setengah. Duit misalnya 20 juta nih. Setengah berarti 10 juta untuk dia sendiri. 1/8-nya untuk nanti sisanya kemana? Dia punya bapak asalnya kan. Kasih ke bapaknya nanti. Bapak dapat bagian berapa? Nah, itu kita bahas. Bapak. Ke atasnya berapa? Bapak. Bapak ini bagiannya
ada ab, ada bapak, ibu. Bapak ini bagiannya 1/6. Yang ibu berapa? Yang ibu ini 1/3 atau 1/6. Begitu. 1/3-nya tadi seperti apa penjelasannya? Nanti kita lihat. Ya. Itu yang ada ketetapannya. Mana ya? Ya, silakan. Pembagian waris yang berdasarkan kesepakatan. Itu sebenarnya hukumnya gimana? Karena gini ya, maksud saya memang dari segi dunia manusia mungkin nggak masalah gitu yang punya sepakat. Maksudnya pertanggungjawabannya dari si yang meninggal itu gimana? Apakah yang dosa yang bagi, jadi anak-anak yang ditinggal atau adik-adik yang ditinggal, atau yang punya yang meninggal bertanggung jawabannya. Soalnya kalau dunia itu, kalau saya konteksnya kan mencari katakanlah membuka wawasan walaupun angka-angkanya nggak paham, ternyata ada bapak pun harus dapat bagian. Selama ini kan hanya larinya ke anak-anak atau istri atau suami gitu. Tapi ternyata bisa juga bapak, orang tua, ya, sampai ke kakek. ya. Maksudnya wawasan yang terbuka kan di situ gitu, maksud saya itu. Betul. Ternyata tidak sesederhana hukum ketika kita meninggal hanya untuk anak-anak dan istri, ada hak bapak atau ibu bagi yang tidak ada. Baik. Maksudnya berarti bagaimana tanggung jawab yang di hadapan Allah ketika anak ahli waris tadi membagi kesepakatan tanpa meninggal hukum syariat itu. Baik. Jadi begini, konsepnya, ini konsep ya Bapak Ibu ya. Konsep ketika kita tidak tahu satu hukum, maka hukumnya dimakfu karena ketidaktahuan. Itu konsepnya ya, konsepnya. Artinya hukum kesepakatan tadi ulima ridohu itu sama-sama ridho. Saudara sana pemilih itu sama-sama ridho. Cuman adil nggak? Kalau secara pengaturan dari hukum Allah tidak adil. Zolim berarti. Zolim. Iya. Tapi karena ini kesepakatan, sudah secara kesepakatan mereka, bagian ini untuk adik sekian, tuh ini nggak apa-apa ya, udah nggak apa-apa, ikhlasin gitu ya. Tapi secara ininya nggak pas pembagiannya kalau secara hukum waris. Dan apakah itu sah? Ya, selagi tidak tahu ya sah-sah saja. Tapi selagi tahu, dibagi rata dulu sesuai aturan tadi. Dijalankan dulu perintah Allahnya seperti itu. Adapun ketika dia mendapat bagian, dia udah kaya. Saya udah kaya. Ini untuk adik aja. Itu sedekah jatuhnya. Sedekah. Dan itu tidak masalah karena sudah dibagi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Jadi kesepakatan tadi kalau belum tahu maka dimakfu. Tapi kalau sudah tahu, misalnya kayak pembagian bapak sekian, anak sekian, nanti saudara-saudara berapa dapat bagian itu. Misalnya kan sudah asobahnya sampai ke 14 itu asobah itu. Nanti asobah itu ada yang termahjub dia. Kalau ada anak laki-laki, cucu nggak dapat, nah kayak gitu istilahnya. Nah, jadi ketika kita sudah membaginya dengan pas cara hukum yang diperintahkan Allah Ta'ala sesuai gitu syariat, maka kita sudah menjalankan perintah Allah. Adapun ketika dia tidak mau menerima itu sedekah buat dia. Tapi ditentukan
bagian saya biar untuk adik aja, misalnya kayak gitu. Kayak gitu jatuhnya pada sedekah. Nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau dulu ya, almarhum ayah meninggal itu kan dapat taspen, Mbak ya. Taspen lumayan besar, tapi kami baginya seperti ini, kami bagi sesuai dengan waris, ya, hitungan, ya, iya, karena istri nggak ada kan, udah cerai itu sama ibu. Cucung itu kalau ada anak laki-laki nggak dapat, karena sudah terhijab, karena ada anak laki-laki, jadi masuknya ke anak laki-laki. Nah, jadi cucung ini dapatnya ketika nggak ada anak laki-laki. Tapi ini nih, ada penjelasan lebih lanjut. Cucung perempuan ini untuk menyempurnakan bagian 2/3, maka ini nanti bisa mendapat 1/6. Ya, ini ada kekhususan untuk perempuan, karena dia paling tingginya berapa? Ini paling tingginya berapa? 2/3. Nanti kalau di dalam pembagian, ada nanti tuh cucung perempuan juga dapat 1/6. Dari mana dapatnya? Ini nanti untuk memenuhi hitungan ini. 2/3. Dari mana asalnya 2/3? Misal Bapak Ibu, anak perempuannya ada 1. Sementara ada cucung perempuan juga dari anak laki-laki misalnya. Ya. Jadi anak perempuan berapa? Bagiannya berapa? Enggak, yang ini. Kan dia 1 orang. Berarti bagiannya setengah. Lebih besar mana setengah dengan 2/3? Saya ulangi. Setengah dengan 2/3 lebih besar mana? 2/3. Batas akhirnya untuk jatah perempuan itu adalah 2/3. Berarti banyak tuh. Untuk memenuhi sampai 2/3, maka dia berhak 1/6 lagi. Dikasihkanlah ke cucung perempuan. Ini namanya takmilatul sulusain namanya. Menyempurnakan 2/3. Maka dapatlah yang cucung perempuan 1/6. Jadi kalau dijumlahin 1/2 ditambah 1/6 berapa? 1/6 3/6 ya gitu ya, ditambah 1/6 gitu ya, jadinya sama dengan 4/6 sama dengan 2/6 gitu. 2/6 2/3. Nah, jadilah dia batas paling banyaknya perempuan dapat. Nah ini, jadi disempurnakan ke cucung perempuan itu. Tapi kalau yang ini tadi, ketika ini ada, maka ini tidak dapat. Begitu. Allahu a'lamu bishawab. Ya, silakan. Jadi misalkan anaknya ada 6. Ya. Apakah masing-masing misalkan ketika di jumlah-jumlah ternyata lebih dari 1/3, itu berlaku enggak? Padahal cuma dapatnya dikit-dikit, tapi karena anaknya banyak 6, akhirnya lebih dari 1/3 atau maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan. 1/3 ya. Contoh konkretnya gimana? Misalnya dia punya harta berapa? Sisa sudah ini bagi semua ya, misalnya ya. Bayar hutang udah, wasiat. Ada wasiat nih. Duit 6 juta, wasiat berapa? Misalkan anaknya 3. Si A dapat 1 juta, si B dapat 1 juta. Ini kan 1 juta itu kan kurang dari 1/3. Si B seperti 1 juta lagi, 2/3. Berarti totalnya kan 3 juta, sementara hartanya 6 juta. Berarti total setengah
Iya. Itu maksudnya gimana? Sepertiga total harta atau total per orang untuk dia berwasiat seperti orang. Wasiat ini kalau secara prakteknya dia ngasih ke anak apa ke orang lain biasanya? Kalau saya pikir ke siapa aja bisa wasiat wakaf, ya wasiat. Betul. Bisa ke panti misalnya dia kasih kan. Nah, seumpama nih ada anak 6 orang. Sisa harta 6 juta. Wasiat 3 juta. Berarti sisa hartanya berapa? 3 juta. Berarti wasiatnya berapa itu? Setengah. Nah, itu tidak boleh. Dari total harta yang sisa. Total harta yang sisa. Jadi sepertiga. Artinya ketika setengah itu yang sudah diwasiatkan, saya wasiat, maaf, bukan saya, jangan dulu, yang lain dulu. Misalnya si Fulan wasiat ya, gitu. Ya, si Fulan wasiat, harta 6 juta itu 3 jutanya kasih ke panti. Berarti dia punya harta 6 juta, setengahnya diwasiatkan ke panti. Nanti yang berterusan untuk panti cuman berlaku sepertiga. Berarti berapa kalau 6 juta sepertiganya? 2 juta ya. 2 juta. Berarti kalau dia bilang 3 juta untuk panti, berarti yang kita kasih ke pantinya adalah 2 juta. 1 juta masukkan ke bagian untuk warisan. Begitu. Wasiatnya itu cuman berlakunya sepertiga, tidak batal. Bisa tetap dilanjutkan tapi ditetapkan sepertiga maksimal. Begitu ya. Nggak bisa semuanya yang diwasiatkan tadi. Walaupun wasiatnya setengah. Karena haknya ahli waris. Haknya ahli waris. Begitu. Karena lebih berhak ahli waris untuk dalam masalah harta itu tadi. Begitu. Ya. Gimana? Ya. Zakat. Oh. Ini kalau dia punya tanggungan zakat, wajib zakat dulu. Ya. Betul. Itu zakat. Dia ini gini, Pak. Kalau bab zakat, minta waktu dikit ya, Bapak Ibu ya. Kalau bab zakat, dia ketika jatuh nisab, ini kan harus ada nisab tuh. Ya. Ada haul. 1 juta udah masuk nisab tuh ya. Udah misalnya kalau sekarang 78 gram berapa duit? Itu 24 karat itu 78 gram nisabnya. Berapa? Sekitar berapa, Bu? Ibu biasanya tahu tuh harga emas. Sekarang. Yang sekarang. Sekarang 1.600.000 ada? Kalau dikali 78 berapa? Ada nggak 100 juta? Nggak ada. Dia punya duit 100 juta. Kalau dia punya duit 100 juta, sudah genap 1 tahun, dia kemudian belum bayar zakatnya, ya sebenarnya jatuh tempo nih, sebulan yang lalu jatuh tempo, tapi dia belum bayar zakat, kemudian meninggal, wajib ditunaikan dulu zakatnya, karena dia sudah nisab, sudah haul. Itu konsepnya kalau dia zakat. Tapi kalau misalnya dia ada wasiat sedekah, maka yang berlaku tadi berapa? Sepertiganya. Itu boleh, nggak apa-apa kalau dia wasiat sedekah. Atau dia wasiat cuma 1 juta, tolong kasih ke panti misalnya kan. Teruskan saja wasiat itu. Begitu Bisa dipahami Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.